Dan bangunlah di sebagian malam, yaitu sepertiga malam, dirikan apa tadi? Salat tahajud. Sebagai apa ahilman? Nafilatan laka, sebagai tambahan untuk dirimu, sebagai penguat untuk dirimu, sebagai sesuatu yang berharga bagi dirimu. Apa yang Allah janjikan kepada kita yang tahajud? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan angkat derajatmu, orang yang ahli tahajud tadi, maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Artinya, ini pesan ya, kalau bunda, teteh, keluarga kita ingin dimuliakan dalam hidupnya, jangan tinggalkan tahajud. Karena semakin kita menjaga tahajud, maka Allah akan angkat derajat kehidupan kita. Bunda sayang, kalau kita bicara tentang waktu begitu, Allah itu saking sayang kepada hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan waktu terbaik dalam setiap etapa kehidupan kita. Jadi ada waktu terbaik yang Allah berikan kepada kita dalam setiap etapa kehidupan. Kapan saja itu ahilman? Dalam satu hari ada waktu terbaik. Jam berapa kira-kira? Sepertiga malam. Dalam satu hari ada waktu terbaik jam berapa? Sepertiga malam. Maka barang siapa di antara kita yang menghidupkan amal ibadah di waktu sepertiga malam, maka dia berpotensi mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, sholat tahajud ya. Barang siapa yang menunaikan sholat tahajud, maka sholat tahajud itu akan mengantarkan seseorang diangkat derajatnya dalam hidup. Di mana keterangannya? Di Quran surat Al-Isra ayat 79. Surat apa? Ayat berapa? 79. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili, dan di waktu sebagian malam, ai sepertiga malam. Kemudian fatahajjat bihi, bangunlah kamu, kemudian dirikan sholat tahajud. Perhatikan bunda teteh sayang, saking istimewanya tahajud, langsung Allah mention dalam Al-Quran. Kalimatnya langsung disebutkan tahajud. Fatahajjat bihi, maka bangunlah kemudian dirikan sholat tahajud. Kalau di-mention, kalau disebutin, berarti ini istimewa atau tidak? Istimewa. Kalau bunda bikin caption di sosial media, di Instagram misalnya, kemudian bunda tag seseorang itu, berarti seseorang itu terlibat dari postingan bunda. Betul atau tidak? Begitupun dengan sesuatu yang langsung Allah mention tadi. Dan bangunlah di sebagian malam, yaitu sepertiga malam, dirikan apa tadi? Salat tahajud. Sebagai apa ahilman? Nafilatan laka, sebagai tambahan untuk dirimu, sebagai penguat untuk dirimu, sebagai sesuatu yang berharga bagi dirimu. Apa yang Allah janjikan kepada kita yang tahajud? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan angkat derajatmu, orang yang ahli tahajud tadi, maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Artinya, ini pesan ya, kalau bunda, teteh, keluarga kita ingin dimuliakan dalam hidupnya, jangan tinggalkan tahajud. Karena semakin kita menjaga tahajud, maka Allah akan angkat derajat kehidupan kita. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari apa? Hari Jumat. Di hari Jumat ada waktu yang paling spesial. Kira-kira di jam berapa? Dari waktu asar menuju waktu maghrib. Masya Allah. Barang siapa yang berdoa di waktu asar menuju maghrib di hari Jumat, maka Allah akan kabulkan setiap doanya. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca di hari Jumat waktu asar menuju maghrib
adalah doa minta dicukupkan dalam urusan rezeki. Sebagian ulama menyebutkan doa ini juga doa agar cepat lunas hutang. Ahilman lihat wajahnya ini hampir sama semua. Siga nama wajah-wajah yang punya hutang, betul atau tidak? Kalau yang tidak punya mohon maaf ya, ini mah yang punya aja. Apa di antara doa yang dianjurkannya? Ahilman yakin bunda juga pernah dengar doanya. Ahilman sekali, bunda sekali ya, yang keras suaranya. Allahumma kfini. Yang keras. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ulangi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Perhatikan terjemahannya. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku. Apa? Cukupkan aku. Bunda sayang, hidup cukup itu nikmat atau tidak? Hidup cukup itu enak atau tidak? Kadang kita itu nggak usah minta banyak, karena yang banyak belum tentu cukup. Boleh jadi yang sedikit itu yang mencukupi kita, betul atau tidak? Iya, hidup cukup tuh enak. Pas mau bangun rumah cukup, renovasi rumah cukup, pas mau ganti kendaraan cukup, mau jalan-jalan ke Kapadokia cukup. Jadi cukup. Anak SPP bayar sekolah cukup. Nikmat atau tidak? Nikmat. Dan cukupnya dengan yang apa? Bihalalika, dengan yang halal darimu ya Allah. Ini yang paling penting. Maka mohon maaf, dalam urusan rezeki, dalam urusan harta, jangan pernah mencari banyaknya, karena sampai kapanpun kamu tidak akan pernah puas dibuatnya. Tapi carilah berkahnya, karena disitulah engkau akan mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Catat status hari Rebo itu. Jangan pernah mencari banyaknya, karena sampai kapanpun tidak akan pernah cukup dan puas dibuatnya. Tapi cari apa? Berkahnya, cari cukupnya. Kalau sudah cukup, pasti engkau akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Betul? Sok, sekarang saya tanya lagi. Bunda, teteh sayang, tolong jawab. Bunda mau nggak punya suami yang ganteng? Kenapa hopeless gini jawabannya? Kayaknya ragu gitu. Coba, mau nggak punya suami yang ganteng? Mau. Sekarang pilih mana? Ganteng menggelisahkan atau biasa saja menenangkan? Juga tahu suami ibu nggak ganteng kan? Jadi jawabannya begitu ya. Tentu pilihannya nomor 3 Ustadz, ganteng dan menenangkan. Tapi mohon maaf, kalau tidak ada, boleh jadi mungkin suami kita biasa aja wajahnya, tapi menenangkan. Bahagia atau tidak? Cukup, merasa cukup. Makanya bunda, jangan pernah mau punya suami kayak Ustadz Hilman. Karena kalau bunda punya suami begini, pasti tidak menenangkan. Karena suami gini banyak yang suka ya, banyak yang mau bikin deg-degan gitu. Jadi gimana? Minta suami yang biasa-biasa aja, bener nggak? Ketika ditinggal gak bikin deg-degan, betul? Ketika dibawa reunian gak malu-maluin, itu aja. Karena ada yang suaminya, mohon maafnya, istrinya tuh gak bisa nerima gitu. Tiba-tiba ada kadang-kadang kalau lagi reunian atau undangan suka bilang gini, ayah mah nganterin sampai depan aja ya. Emang kenapa? Gak, jangan turun. Kenapa? Malu-maluin ayah mah. Sakit, mending yang biasa aja. Ditinggal gak bikin deg-degan, gak ada cemburu yang berlebihan, betul? Dibawa kondangan masih kena pantas. Dan itu semua berawal dari apa? Rasa cukup di hati kita. Dan di antara poinnya, kalau bunda bisa punya rasa cukup apa?
kita tidak akan sibuk membandingkan hidup dengan siapa? Orang lain. Karena awal penderitaan hidup kita saat kita membandingkan hidup kita dengan siapa? Bunda sayang, teteh sayang, kita tidak akan pernah selesai kalau hidup membandingkan sama siapa? Orang lain. Kenapa AA? Karena zona kebahagiaan kita beda-beda. Iya nggak sih? Yang bahagia bagi orang belum tentu bahagia untuk kita. Betul apa enggak? Jangan pernah mengukur ukuran kaki orang lain untuk kaki kita, karena masing kaki baunya beda-beda dan ukurannya beda-beda. Betul apa enggak? Coba mau tanya, Bunda ukuran 38, pakai yang 42 sepatunya, apa yang terjadi? Longgar, kegedean. Jangankan yang lihat, kita aja yang pakai nggak enak. Betul apa enggak? Bunda 38 pakai yang 36, apa yang terjadi? Sempit. So please jangan membandingkan hidup kita sama siapa? Orang lain. Ini mah kadang-kadang sok gitu ya, tetangga beli kulkas kita yang kedinginan, tetangga beli kompor gas kita yang kepanasan, tetangga beli mobil baru kita yang katabrak, diem depan mobil tetangga kita. Tetangga pendapatannya naik, kita yang hitung pendapatannya. Sibuk. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Capek apa enggak? Udah, jangan membandingkan hidup sama siapa. Harus punya rasa apa? Rasa cukup. Betul apa enggak? Makanya kalau Bunda mau belajar nikmat dalam hidup, udah ngerasa cukup aja. Ketika ditanya, Bunda gimana keluarganya? Alhamdulillah. Punya suami gimana? Alhamdulillah. Soleh apa enggak? Alhamdulillah. Cakep apa enggak? Alhamdulillah. Walaupun enggak, tapi rasa cukup itu. Iya, betul apa enggak? Begitupun juga dengan para suami. Seorang suami yang merasa cukup dengan istrinya tidak akan pernah ada waktu melihat perempuan yang lain di luar sana. Kenapa? Karena di luar dengan sini kan sama aja, cuman beda casing aja. Betul apa enggak? Atau yang membedakan skincare itu aja. Casingnya cuman itu aja yang beda, isinya dua-duanya perempuan. Betul apa enggak? Dan yang mohon maaf belum tentu dia yang kamu lihat sekarang mempesona, boleh jadi kita yang berkorban bersama dari awal jauh lebih mempesona. Betul apa enggak? Maka wahai para suami, jangan sakiti hati istrimu. Jangan direkam. Ini penting, ini penting. Itu semua terjadi karena punya rasa apa? Cukup. Allahu Akbar. Makanya kita minta kepada Allah apa? Allahumma kfini bihalalika an haramika, dan jauhkan kami dari yang haram. Jelas. Kemudian apa? Wa aghnini, dan kayakan aku bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, daripada aku bergantung kepada selainmu. Bunda sayang, teteh sayang, yang membuat hidup kita itu menderita, tahu nggak apa? Karena terlalu berharap kepada selain Allah itu. Terlalu berharap kepada manusia. Makanya Ahilman sering sampaikan, berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap makin sakit hati, makin berharap makin patah hati. Kalau mau bahagia, berharapnya sama siapa? Allah. Catat status hari Kamis itu ya. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Maka kita minta agar Allah kayakan kita dengan apa? Karunia dari Allah. Itu dibaca di hari apa? Hari Jumat, di waktu apa? Asar menuju maghrib. Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? Tanggal 25 gajian etamah barengan, atau tanggal 1 jangan-jangan. Tanggal berapa tanggal terbaik itu? Tanggal pertengahan bulan, disebut dengan apa? Ayyamul bid. Tanggal berapa saja? 13, 14, 15. Di tanggal itu kita disunahkan untuk apa?
berpuasa. Puasa apa namanya? Ayyamul bid. Betul? Kita ulangi ya. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Sepertiga malam. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Disebut dengan apa? Ayyamul bid. Dalam satu tahun ada bulan terbaik. Apa namanya? Masya Allah. Bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan. Hari ini kita di bulan apa? Di bulan Ramadan. Bunda sayang, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka yang 3 tadi sudah nggak berlaku secara umum. Kenapa Ahilman? Karena ketika bulan Ramadan, every minute is special. Setiap detik-detaknya adalah spesial. Jadi bukan lagi tentang sepertiga malam, bukan lagi tentang hari Jumat, bukan lagi tentang Ayyamul bid, tapi ketika Ramadan setiap saatnya adalah istimewa dan spesial. Masya Allah. Berarti coba tanya sekarang, orang yang diberikan kesempatan bulan Ramadan beruntung atau tidak? Orang yang dikasih kesempatan bertemu Ramadan beruntung atau tidak? Beruntung. Dan kita bunda teteh sayang termasuk orang yang beruntung itu. Kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, Ahilman, mengapa kita disampaikan dengan bulan suci Ramadan? Jawabannya mohon izin ya. Saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita yang tahun ini mungkin tak ketemu lagi dengan Ramadan bersama kita, jawabannya karena mereka yang sudah kembali kepada Allah sudah cukup bekalnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang masih hidup, yang masih dikasih kesempatan hidup bertemu dengan Ramadan, 2 alasannya mungkin. 1, karena bekal kita belum cukup untuk pulang menuju Allah, dan yang kedua karena dosa kita sangat banyak sehingga Allah berikan kesempatan Ramadan agar di saat Ramadan ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Pertanyaannya, sudah 11 hari kita bertemu dengan puasa Ramadan, sudahkah bunda mendapatkan itu atau tidak? Jangan-jangan kita hanya euforianya saja ketemu Ramadan, hanya senangnya saja ketemu Ramadan, tapi kita lalai dengan apa yang Ramadan hadirkan di dalamnya. Maka bunda, teteh sayang, Ahilman, kalau ditanya apa di antara keistimewaan Ramadan itu, bunda, banyak sekali. Rasanya nggak cukup 1 jam untuk membedah itu semua. Tapi kalau boleh dikuatkan, sebagian ulama menyebutkan kata Ramadan ini yang ditulis dalam bahasa Arab mengandung makna yang begitu mendalam dari makna dan keistimewaan Ramadan. Apa di antaranya? Ternyata masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan ini memiliki keistimewaannya masing-masing, menggambarkan keistimewaan tentang bulan suci Ramadan. Ramadan dalam bahasa Arab ditulis dalam berapa huruf? 5. Huruf yang pertama apa? Ra. Huruf yang kedua mim. Huruf yang ketiga dhad. Huruf yang keempat alif. Huruf yang kelima nun. Ternyata masing-masing ini menggambarkan keistimewaan bulan Ramadan. Apa di antaranya? Ra. Ramadan itu bulan penuh rahmat. Apa? Rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang. Allah mencurah-curahkan kasih sayang kepada hambanya saat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Digambarkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Apa maknanya? Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala amal kebaikan kita, insyaallah. Huruf yang kedua apa? Mim. Apa itu mim? Artinya maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Allah menyiapkan ampunan yang besar untuk kita yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Puntennya, Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua. Wajah banyak dosa kelihatannya. Setuju atau tidak? Apalagi yang bicara banyak salahnya.
Banyak bicara belum tentu mengamalkannya, dosanya banyak banget. Makanya mohon maaf bunda sayang, kalau ada orang yang bertemu Ramadan, maka salah satu yang penting kita minta kepada Allah apa? Allah ampuni dosa kita dengan setiap amal yang kita lakukan. Dan hebatnya, setiap amal ibadah yang kita tunaikan di bulan Ramadan itu berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Puasa Ramadan menghapuskan dosa. Apa kata Nabi? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, niscaya Allah ampuni dosanya yang terdahulu. Allahu Akbar. Makanya ketika bunda puasa, mungkin letih, mungkin capek, mungkin lesu, mungkin lapar, mungkin haus, bunda tahan itu ya. Kenapa? Karena Allah sedang siapkan ampunan dosa yang besar untuk kita. Salat taraweh mengampunkan dosa kita, infak sedekah mengampunkan dosa kita. Semua, bahkan ketika bunda berangkat taklim, bunda melangkah dari rumah menuju Masjid Darussalam, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kita. Apalagi bunda lakukan di bulan apa? Ramadan. Mim apa? Maghfirah. Ulangi, huruf yang pertama apa? Ro. Ro itu apa? Rahmat. Huruf yang kedua mim. Mim itu apa? Maghfirah. Huruf yang ketiga apa Ahilman? Zod. Zomanah. Zomanah. Apa itu zomanah? Jaminan. Apa yang Allah jaminkan bagi orang yang bertemu Ramadan? Allah jaminkan pintu surga yang Allah istimewakan untuk orang yang puasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Apa nama pintu surganya? Ar-Rayyan. Makanya kalau ada anak laki-laki namanya Rayyan gitu ya. Rayyan itu artinya apa? Pintu surga bagi orang yang berpuasa. Kalau ibu-ibu namanya biasanya Royani Ayatah. Eta ge sarua lah kesana arah namanya. Royani ya, Rayyan. Itu artinya surga. Dan Allah siapkan untuk kita. Huruf yang keempat apa? Alif. Apa itu alif? Ulfah. Cinta, atau ada juga yang bilang aminah, keamanan. Masya Allah. Keamanan, Masya Allah. Orang yang bertemu Ramadan itu diberikan keamanan. Salah satunya bunda sayang, ada satu kisah yang dihadirkan dari sahabat Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Satu kali Tolhah bermimpi tentang dua orang. Tentang apa? Tentang dua orang. Dalam mimpinya Tolhah, dua orang ini dikisahkan masuk Islamnya sama-sama barengan. Masuk Islamnya barengan. Dikisahkan orang yang pertama dalam mimpinya Tolhah ini hidupnya lebih soleh, hidupnya lebih rajin, lebih giat. Kemudian wafat lebih duluan, dan wafatnya dalam keadaan syahid. Saya ulangi, orang pertama gimana cirinya tadi? Hidupnya lebih apa? Lebih soleh, wafatnya lebih duluan, dalam keadaan syahid. Kemudian ada orang kedua dalam mimpinya Tolhah. Apa orang kedua ini cirinya? Hidupnya biasa saja. Kemudian wafat 1 tahun kemudian dalam keadaan tertidur. Jelas sampai di sini? Orang pertama bagaimana hidupnya? Lebih soleh, wafatnya lebih duluan, dalam keadaan syahid. Orang yang kedua hidupnya bagaimana? Biasa saja, wafat 1 tahun kemudian dalam keadaan tertidur atau biasa saja. Masya Allah. Dalam mimpinya Tolhah, ternyata yang masuk surga duluan kira-kira orang pertama atau orang kedua? Menurut bunda ini kira-kira, kalau kata bunda, di antara orang pertama dengan orang yang kedua, yang mana yang akan masuk surga duluan? Logika kita pasti jawab yang mana? Yang pertama. Kenapa? Ya wajar ya, hidupnya lebih apa tadi? Soleh, wafatnya lebih duluan, dalam keadaan syahid. Tapi Masya Allah, ternyata dalam mimpinya Tolhah, yang masuk surga duluan bukan orang yang pertama, tapi orang yang kedua. Kaget atau tidak? Heran atau tidak? Percis dengan apa yang Tolhah rasakan. Singkat cerita, Tolhah
cerita kepada para sahabat yang lain, hingga sampailah ceritanya kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyakanlah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku bermimpi tentang dua orang. Orang yang pertama begitu cirinya, orang yang kedua tadi cirinya begitu. Kenapa? Dalam mimpiku, orang yang pertama itu lebih soleh, wafatnya duluan dalam keadaan syahid. Orang yang kedua hidupnya biasa saja, wafat setahun kemudian dalam keadaan tertidur. Tapi dalam mimpiku, mengapa yang masuk surga duluan adalah orang yang mana? Yang kedua. Kenapa?" Rasul kemudian menjawab, "Wahai Tolha, mengapa engkau kaget? Mengapa engkau heran? Ya kan harusnya yang pertama." Kalau bahasa kita begitu mungkin. Apa jawaban Nabi? "Bukankah orang yang kedua itu hidup 1 tahun setelah orang itu?" Iya. Tanya lagi, bukankah selama 1 tahun itu dia bertemu dengan bulan suci Ramadan? Iya. Bukankah selama Ramadan dia puasa? Iya. Bukankah selama Ramadan dia sholat? Iya. Bukankah selama Ramadan dia baca Quran? Iya. Bukankah selama Ramadan dia beramal soleh? Iya. Allahu Akbar. Sungguh orang yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan dan dia sungguh-sungguh beramal soleh selama Ramadan, maka dia berpotensi mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Allahu Akbar. Bunda mau nggak wafat dalam keadaan syahid? Mau kan? Nah sekarang ada peluang Bunda. Bahkan kita bisa berpotensi mengalahkan yang itu. Saat kapan? Saat kita serius mengisi Ramadan. Ini udah hari ke-11, udah ngapain aja? Kalau enggak, sayang. Karena belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan Ramadan. Boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Boleh jadi ini kesempatan kita berjumpa dengan Ramadan terakhir. Maka mohon maaf, 19 hari ke depan, sisa Ramadan kita, jangan kita sia-siakan sebelum terlambat, sebelum kita nanti kehilangan kesempatan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahillah. Dan huruf yang terakhir apa? Nun. Apa itu nun? Nikmat. Ramadan itu bulan penuh apa? Nikmat. Ketika Ramadan semua nikmat atau tidak? Nikmat. Oh, Masya Allah. Ibadah nikmat atau tidak? Nikmat. Berbuat baik nikmat atau tidak? Bahkan kalau di Indonesia biasanya suami ibu yang kerja gajinya double ketika Ramadan. Betul apa enggak? Dapat apa? Ya. Yang bisnis omsetnya meningkat atau menurun ketika Ramadan? Meningkat. Masya Allah, Masya Allah. Maka ini adalah nikmat yang Allah hadirkan di bulan suci Ramadan. Bunda mau nggak dapat ini semua? Mau atau tidak? Coba jawab. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau aja mau banget. Cius. Mie apa? Mau Ahilman, ini udah hari ke-11, udah dapat atau enggak kira-kira? Kalau sudah pertahankan, kalau belum maka segerakan untuk bisa dapat itu. Nah pertanyaannya gimana cara dapetin ini semua? Ini pertanyaannya. Gimana cara dapetin ini semua? Kemudian nanti bagaimana hubungannya dengan keluarga kita agar keluarga kita bisa mendapatkan ini semua? Yuk kita ulangi yuk. Huruf yang pertama apa tadi? Artinya apa? Rahmat. Huruf yang kedua mim, artinya apa? Maghfirah. Huruf yang ketiga dzod, artinya apa? Domana. Apa itu domana? Jaminan. Huruf yang keempat apa? Alif. Apa itu alif? Ulfah atau aminah, artinya apa? Keamanan. Huruf terakhir apa? Nun, artinya apa? Nikmat. Oke. Bunda mau dapat ini semua? Mau jawabannya. Berarti kalau Bunda ingin mendapatkan keistimewaan dari seseorang, maka apa yang harus Bunda lakukan? Rumusnya berarti Bunda harus istimewakan orang itu. Betul atau tidak? Betul? Logikanya begitu. Bunda ingin diistimewakan oleh seseorang, maka rumusnya Bunda harus istimewakan seseorang itu. Sekarang kalau Bunda ingin mendapatkan keistimewaan Ramadan, maka rumus logisnya adalah Bunda istimewakan Ramadan dengan apa?
Dengan amal-amal yang istimewa selama bulan suci Ramadan. Jelas? Berarti ini kudu disiapin nih amal-amalnya. Nah pertanyaannya, Ahilman, amal apa saja yang harus kita hadirkan selama kita berada di bulan suci Ramadan, yang jangan sampai Bunda tinggalkan ini semua? Ya, satu, tentu Ramadan ini adalah bulannya apa? Berpuasa kan? Syahrus Siyam. Maka amalan pertama adalah as-siyam. Ayo berpuasa. Selama tidak ada uzur, maka bismillah Bunda berpuasa. Ya, kecuali Bunda kan perempuan mah pasti ada aja ya. Tiap bulan ada tamu dari Ciberem biasanya mah. Ya, maka Bunda kalau udah tamu seperti itu ya jangan berpuasa. Bunda ridho, Bunda terima kodrat sebagai perempuan pasti bertemu dengan fitrahnya tadi. Betul apa enggak? Tapi ingat, walaupun ketika Bunda nanti haid atau ada tamu dari Ciberem, Bunda masih ada amal-amal kebaikan lain yang bisa Bunda hadirkan. Jelas sampai di sini? Oke. Puasanya naik level sekarang kita. Ya, puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi kudu juga puasa menahan setiap yang buruk yang kita lakukan. Mata kudu puasa dari melihat yang tidak baik. Lisan harus puasa dari bicara yang kurang baik. Betul? Kebiasaan Bunda yang suka ngomongin orang, apa namanya tuh? Gibah. Terus naon deui? Nyinyir, julid gitu ya. Pokoknya semua hal yang nyinggung-nyinggung orang itu harus puasa dulu, berhenti dulu. Kadang-kadang kita mah suka begitu. Perutnya lapar, kerongkongannya haus, tapi gibahnya jalan terus. Terutama kalau Bunda lagi ketemu sama teman-teman, pas buka bersama, suka ngomongin orang teh. Si Cetuti kemana ya? Cetuti mana? Itu teman kita. Celilis, kamu kayak nggak tahu aja. Kan Ceida mah, Cetuti mah emang nggak tahu. Dia mah nggak pernah datang, diundang juga. Apalagi sekarang, pas udah punya suami nanti overprotective. Kata temannya, apa overprotective teh? Kata temannya bilang, healing atau biar ngerti kamu teh. Diomongin terus. Mohon maaf ya, itu lagi puasa apa enggak? Lagi puasa menjelang berbuka. Coba dari pagi Bunda nahan lapar nahan haus, pas menjelang buka habis pahalanya karena ngomongin apa? Aib orang lain. Makanya nanti mah ya, kalau ada yang ngajak ngomongin orang sebelum buka, bilang gini, nanti aja. Kapan? Udah buka. Atau sama aja. Iya sama aja. Jangan berarti. Betul apa enggak? Justru puasa itu apa? Junnah, perisai, benteng agar kita tidak terjerumus kepada perkara yang salah tadi. Betul apa enggak? Tahan. Ya, jangan menggugurkan atau menghabiskan pahala kita dengan gibah yang masih kita lakukan. Maka sering Ahilman sampaikan ya, hati-hati dengan aib orang lain. Ketika Bunda membicarakannya, jika benar jadi gibah, jika salah jadi fitnah. Jika benar jadi apa? Jadi gibah. Jika salah jadi apa? Fitnah. Terus gimana? Tahan, kan lagi puasa. Masa puasa masih kayak gitu sih? Komen di Instagram orang yang baik-baik, ya, lihat orang tuh, lihat yang baik-baik. Ini mah lihat Ahilman, nah hanya Ustadz teh meni asa gantengan di TikTok, da asa bagusan di TikTok. Aslinya meni asa baruh gitunya, geneuk naon tuh. Jadi tahan ngomongin orang, kan kadang-kadang suka begitu kita mah. Lihat orang pas ngaji, pengen liatin orang teh. Temennya duduk di situ, ece apa? Lihat baris kedua, jarum jam 9. Si Uci lagi serius ngaji, coba. Apa sih? Tingalikeun heula.
Baris kedua arah jarum jam berapa tadi? Emang kenapa? Kerudungnya. Kenapa? Kembang-kembang. Emang kenapa? Shh, tahu nggak itu teh apa? Apa? Taplak meja. Ngomongin orang, udah beres satu, diomongin lagi kemana, diliatin lagi. Ece, lihat, belakang kita banget. Belakang kita banget. Belakang kita banget. Apa? Lihat, alisnya. Ih, Bunda coba, ini kan lagi apa kita? Coba puasanya naik level dong. Jangan cuma nahan lapar sama haus aja. Tahan. Makanya Ama suka kesel ya. Bunda teh napa sih kalau ngaji kudu jeung anu kenal wae di samping teh. Ternyata saya baru tahu, ternyata untuk temen ngagosip. Nggak tahu yang di sini ya, nggak tahu ya. Karena kadang-kadang sok aya nu kitu ada. Janjian sama temennya teh. Ece, iya. Rabu sekarang apa? Darussalam. Ada siapa? Ada ustadz favorit kita banget. Siapa? Itu ayah si Ahilman di mana? Darussalam. Serius. Terus gimana? Kita janjian ya ngaji ya. Janjian. Singkat cerita, si temennya teh telat datang duluan si eta teh yang temennya duduk di sini. Temennya belum datang. Biasanya diapain sampingnya itu? Di-tag pakai tas. Tak gitu. Temennya belum datang nih. Nanti teh ada jamaah lain kan datang ya, jamaah lain tuh. Ditanya, "Bunda, kosong apa enggak?" Sudah isi. Padahal temennya belum datang. Coba betul apa enggak? Kan bisa. Coba Bunda lapangkan duduknya, biarin aja. Justru kita ini ngaji biar tambah teman, betul apa enggak? Biar tambah silaturahim. Nah sih maunya sama si eta terus. Kenapa? Bunda mah belanja sama dia, senam zumba sama dia, ngaji pengennya sama dia. Justru kita ngaji biar tambah apa? Tambah teman. Coba tanya, di sini ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Ya Allah. Hayu atuh hayu berubah. Betul apa enggak? Ini kan lagi apa sekarang? Lagi puasa. Puasa tuh nahan buat gak benci orang, buat gak dengki sama orang, buat gak julid sama orang. Kenapa sih harus sama orang yang kita kenal? Ya suka seru aja gitu kalau sama dia mah. Seru ngomongkan batur merenannya. Singkat cerita temannya teh datang belakangan. Besti, hari kamu datang gak sih? Datang enggak? Datang. Aku di mana? Aku di belakang. Langsung. Ya Allah, kenapa sih kita teh menikuduk itu segala rupa? Di sini ada yang begitu apa enggak? Ada. Ayo. Ahilman ingin saum kita naik level. Jangan sekedar saum orang yang awam, tapi kudu saum yang spesial, khusus. Bukan hanya menahan lapar dahaga, tapi juga menahan apa? Hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita. Kalau ada orang yang ngajak gibah gimana? Shh, ana soim, aku lagi apa? Saum. Ya, shh. Bisa nanti nggak sih ngomongnya? Justru puasa ini jadi nahan bagi kita. Bisa ya? Nanti belajar puasa kita harus apa yang dihadirkan. Sok. Puasa itu kan jangan jadi bulan yang malas, kudu makin semangat, betul? Ada yang nanya gini ke Ahilman, kalau aku pas puasa tapi nonton film batal apa enggak? Batal apa enggak? Saya bilang batal kalau sambil ngemil.
Nonton sambil ngemilnya batal. Yang batal nontonnya atau ngemilnya? Ngemilnya. Ya. Tapi apa? Hilang pahalanya, rusak. Karena bunda bisa menghadirkan yang lain tapi nggak dihadirkan di situ. Bisa baca Quran, betul apa enggak? Bisa berbuat baik dan seterusnya. Maka ini dijaga oleh kita. Termasuk ketika nanti berbuka. Nah, ketika berbuka teh bunda kudu apa? Kudu belajar dari bukanya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika siang hari kita berpuasa, menahan nafsu, betul? Berarti ketika buka kudu tahan juga. Maksudnya apa? Dalam berbuka jangan berlebih-lebihan. Kadang di antara kita kalau buka suka riuh, betul nggak? Kumpul semua bukaan. Minuman banyak nggak? Banyak. Cendol, dah. Cincau, sop buah, kolak, sirup, lengkap. Belum lagi makanannya. Apa yang paling penting ada ketika berbuka? Pantesan wajahnya berminyak semua. Gorengan. Gorengan tuh kan nggak satu variannya, banyak atau sedikit? Apa saja? Bala-bala ayam, tahu, tempe, risol, karoket, comrok, terus basreng, telur gulung, seblak, lengkap semua. Pertanyaan saya, itu dimakan semua apa enggak? Dimakan apa enggak? Terus kenapa bunda beli? Mending kalau disedekahin, mending kalau kita kasih ke orang. Tapi ternyata itu bukannya banyak, dijadiin status. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan diambil dulu. Alhamdulillah, buka puasa hari pertama. Ada yang gitu apa? Ada yang gitu. Ya Allah, lupa ketika berbuka itu apa? Harus lebih apa? Sederhana. Ari Nabi kumaha bukana? Rasul itu sederhana ketika berbuka. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi itu kalau buka menggunakan apa? Rutob, kurma basah. Kalau tidak ada tamar, kurma kering. Kalau tidak ada cukup air putih. Maknanya apa? Sederhana. Asa belum pernah dengar Nabi buka dengan gorengan. Ya memang beda tuh Ustadz, ya memang nggak ada gitu. Cuman poinnya bukan tentang kurma, bukan tentang gorengan, tapi tentang apa? Kesederhanaan. Ustadz aku pengen pakai gorengan, ya sok mangga. Tapi ulah banyak teuing. Itu teh. Padahal di jam-jam itu apa? Di jam-jam berbuka disegerakan untuk apa? Kenapa buka harus kita segerakan? Karena ada kewajiban setelah itu. Apa kewajibannya? Sholat apa? Maghrib berjamaah. Kalau untuk laki-laki kan begitu, buat bunda juga sama. Jadi ada kewajiban yang kita tuntut. Lamun bukanya kebanyakan, apa yang terjadi? Begah. Udah mah begitu masih ya Allah. Padahal di saat itu ada waktu mustajab untuk berdoa. Jadi gimana rentetannya Ahilman? Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain dulu pertama kali? Bismillahirrahmanirrahim. Batalkan dulu puasa kita. Minum pertama itu sedikit saja. Karena dua fungsinya. Pertama untuk membatalkan puasa kita. Yang kedua untuk apa? Untuk membasahi kerongkongan kita. Maka minum sedikit, kemudian doa. Apa doanya? Zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru. Insya telah basahlah kerongkonganku, hilanglah dahagaku, ya kan? Diterimalah semua amal kebaikanku, dan aku mohon ya Allah kabulkan semua permohonanku. Atau doa yang sering bunda hafalah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika. Nah itu dibaca setelah kita membatalkan di awal. Jadi batalin dulu. Jadi doa pertama cukup bismillah, buka sedikit, batalin, baru doa. Di situ bunda doa panjang sok mangga. Yang lagi punya masalah doa di situ.
Kan ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama siapa? Al-musafir, doa orang yang di perjalanan. Yang kedua al-mazlum, doa orang yang tersakiti atau terzalimi. Yang ketiga as-shaimu hatta yuftar, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Doa di situ. Maka bunda doa, ayo doa. Ya Allah, hamba mohon ya Allah untuk suami hamba ya Allah, solehkan suami hamba. Kalau nggak soleh, ambil aja ya. Pusing ya Allah. Jangan gitu doanya ya. Atau yang jomblo nih, yang belum nikah, ada nggak yang belum nikah nih? Ada yang belum nikah? Sok yang belum nikah doa biar segera dapat jodoh. Nggak enak sama yang lain. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu masih puasa sendirian? Truk aja gandengan, masa kamu sendirian? Sok nggak doa, doa tete beneran. Pengen punya anak soleh, usaha lancar, doa. Ketika kapan berbuka, habis doa minum lagi, ambil tuh kurma 1, 2, 3, minum, buru-buru apa? Sholat, selesai. Makanya kurma itu jumlahnya ganjil kan? 3, 5, ya 99. Eta ge ganjil kan ya. Tapi bukan kebanyakan ya namanya. Tatah iya tah. Saum iya kudu dipastikan sama kita. Sok Ramadan ini bulan kebersamaan dengan keluarga, betul apa enggak? Bunda bisa makan bareng dengan suami kan biasanya pas sahur. Ya enggak? Termasuk pas buka jika suami sudah pulang. Tapi ini kebersamaan. Jarang kita punya waktu seperti Ramadan dengan keluarga kita. Bisa ngumpul bareng di meja makan, di tempat makan. Ini kan ada ketika Ramadan. Kalau di luar Ramadan kadang-kadang beda kan. Masing-masing ada sarapan A, sarapan B, jamnya beda. Ini Ramadan, momentum kebersamaan dengan siapa? Keluarga. Dan kita bisa belajar dari apa? Saum, dari puasa kita. Masya Allah. Maka yang kedua, apa amalannya Ahilman? Al-Qiyam. Apa tuh Al-Qiyam? Salat. Bunda ketika Ramadan pastikan sholat kita yang wajib diperbaiki, yang sunnah ditambah. Saya ulangi, yang wajib apa? Diperbaiki, yang sunnah ditambah. Sok, yang 5 wajib dijaga, sholatnya kudu di awal waktu. Di awal, beda ya, ada awal waktu, ada tepat waktu. Beda atau sama? Beda. Yang awal waktu pasti tepat waktu. Yang tepat waktu belum tentu awal waktu. Contoh, azan zuhur jam 12. Kalau awal waktu berarti jam 12 sudah apa? Udah standby. Iya. Tapi kalau tepat waktu jam 1, jam 2 masih tepat waktunya, tapi tidak awal waktu. Nah, pas Ramadan mah kudu apa? Awal waktu yang wajib. Yang sunnah ditambah. Taraweh, sok jangan sampai ditinggal, ya. Ustadz, bagusnya di rumah apa di masjid? Dua-dua juga bagus. Yang gak bagus yang mana? Tah etah nanya terus ya. Ustadz, kalau perempuan di rumah apa di masjid? Sok mangga. Mau di masjid kalau ada mahramnya, ada pasangannya, diantar sama keluarga kita, kumpul di masjid, mangga silahkan. Kalau mau di rumah, mangga juga silahkan. Betul? Mau 11 boleh, mau yang 23 boleh. Dua-duanya ada dalilnya. Yang salah yang mana? Tah eta yang 11 jangan nyalahin yang 23, yang 23 jangan nyalahin yang 11. Kalau gitu enak yang gak taraweh. Kata dia, mendingan gua gak taraweh, aman, gak benci sama satu sama lain. Selesai, yuk bismillah yuk. Ya, bismillah. Kenapa kita harus ke masjid? Ini akan biar kita terlatihnya syiar. Satu syiar kalau ke masjid mah. Yang kedua, khawatir di rumah mah bacaan kita tak bener, kurang bagus. Kan di masjid mah imamnya bagus, betul apa enggak? Makanya kita ngajak ayah ke masjid yuk, biar bacaannya bagus. Dan kadang-kadang kan di rumah bacaannya cuma Masya Allahnya suka ada salahnya. Kadang-kadang suami kita mengimamin Masya Allah, maca kuliah nggak tamat-tamat, muter di situ ada. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala. Suami kunaon ieu teh tamat-tamat. Kadang suka begitu, udah lupa. Maklum manusia maya
Kadang-kadang pernah Ahilman satu kalimat suami aku teh baca watini ujungnya wal asri. Pernah. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw. Nah, jadi kadinya perasaan tadi teh watini jadi kana walas. Kadang ada yang begitu. Baca inna atoina pabulit. Pernah satu kalimat baca inna atoina tetamat-tamat. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa. Lagi dari awal lagi. Inna atoina kal kautsar. Udah bolak-balik 5 kali, aku teh kan keselnya terus kumaha atuh, kok abi teh dibisikeun we, kumaha? Innalillahi wa inna. Nah, ini hikmah ya. Hikmah kenapa sholat di masjid biar enggak sah, karena di masjid mah ada gitu, ini hikmahnya. Tapi kalau bunda yakin bismillah lebih ngerasa enak ya mangga silakan. Nah, yang kadang-kadang lucu begini ya. Isyanya di rumah, taraweh. Padahal kan berjamaah harusnya yang mana? Yang wajib tuh. Kejar yang isyanya. Kalau bunda udah taraweh di rumah nih, di masjid, kalau bisa kejar witirnya juga di situ. Karena ada keterangan yang menyebutkan barang siapa yang sholat bersama dengan imam sampai kemudian witir, seperti dia sholat semalam suntuk. Jadi bukan gak boleh ya, cuman sayang aja. Ada kesempatan yang bisa dia raih tapi dia hilangkan. Maka qiyam yang wajib diperbaiki, yang sunnah ditambah. Termasuk nanti 10 malam terakhir kita usahakan untuk apa? I'tikaf. Sok dari mulai sekarang bilang sama si suami kita, ayah, akhir Ramadan bunda mau ngajak jalan-jalan deh. Hah? Kemana? Jalan-jalan. Kemana? Ke masjid. Ayah, bunda teh pengen Ramadan sekarang mas 10 hari terakhir teh kita masjid aja yuk, i'tikaf. Cakep. Kan kita mah tuh apalagi coba uang udah banyak, mobil bagus, bunda juga masya Allah udah wajahnya cantik, badannya juga bagus. Aku teh udah punya semua. Oh ya, sekarang mah tuh apalagi kita teh perusahaan gede, bisnis bagus. Minimal 10 hari mah yuk berhenti dulu yuk dunia kita yuk ke masjid, sok pilih. Kalau mau pilih masjid terbaik di Jabodetabek gak usah jauh-jauh, masuk aja ke Masjid Darussalam Kota Wisata. Potong endorse untuk masjid itu ya. Jadi masya Allah ini kesempatan qiyam sholat, ayo jangan tinggalkan ini. Saya percepat ya. Yang ketiga Al-Quran. Ayo bunda, sudah hari ke-11 Ramadan, sudah berapa juz bacaan Quran kita? Sudah ada yang hatam apa belum? Coba, sudah hatam belum? Bunda udah hatam? Berapa kali? 1 kali. Bunda, serius ini jangan bohong nih. 1, terus bunda? 1, bunda? 1, terus? 1, terus? Baik. Tadinya kalau 2 orang mau ngasih uang Ahilman ini. Tapi karena banyak ya jadi agak pusing kita ngasihnya ya. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahilman doakan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan insya Allah. Coba ngacung lagi sebenarnya yang tadi mana? Coba angkat tangan. 1, 2, jujur ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Bunda sayang. Bunda masih 9, 10. Udah cukup 10 ya. Bunda yang tadi hatam 10 orang masing-masing dapat Rp50.000 ya. Nanti tolong ingetin bunda pengurus, tolong dicatat yang tadi tuh nama-nama tadi, nanti lapor ke pengurus, nanti Ahilman transfer uangnya ke pengurus ya. Bener bunda, ini jangan, ini serius, ini janji Ahilman nih ya. Tadi yang ngerasa hatam 10 orang ya, nanti bilang ke panitia, nanti panitia bilang ke Ahilman ya, nanti Ahilman kasih plus sama panitianya ya, ayo kejar kurang 50.000 kurang, kok kayak nggak seneng gitu
50.000 kan lumayan apa enggak? Buat beli minyak aman apa enggak? Aman. Buat beli gorengan bisa banyak banget kan? Bunda ingetin banget itu ya tadi ya. Oke. Quran, ayo Bunda, bismillah ya. Selesaikan Quran sebelum nanti kita berpisah dengan Ramadan. Rugi sekali kalau ada orang yang bertemu Ramadan tapi nggak baca Quran. Kenapa? Karena yang membuat Ramadan itu mulia, salah satunya karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kata Ramadan di Quran langsung disandingkan dengan apa? Al-Quran. Berarti apa? Begitu pentingnya dan istimewanya bacaan Quran yang dibaca ketika bulan suci Ramadan. Ada yang hampa, ada yang kurang, ada yang tidak sempurna. Jika seseorang berpuasa Ramadan tapi dia tidak membaca Al-Quran. Jelas? Yang keempat, amalannya apa Ustaz? Sedekah. Ayo, ya. Bunda, perbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Ya. Ini bisa menjadi bagian yang menghadirkan kebersamaan dengan keluarga kita. Sedekah. Apa di antara sedekahnya Ahilman? Bunda berikan makan atau hidangan kepada orang yang berbuka puasa. Barang siapa yang memberi makan, memberi hidangan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti apa? Orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Insyaallah. Berarti mohon izin ya, kalau Bunda ada yang sedang haid, kalau Bunda ingin mendapatkan pahala seperti berpuasa, ingat ya, bukan pahala puasa, pahala seperti puasa. Berarti tetap kodo harus kodo ya, harus tetap diganti gitu nanti. Ya, maka Bunda bisa hadirkan apa? Infak sedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa. Setidaknya kita punya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Dan yang terakhir amalannya adalah ad-doa. Ayo, doa. Ya. Banyak doa ketika bulan suci Ramadan. Ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila mereka bertanya tentangku, kata Allah, aku ini dekat. Dan aku akan menjawab setiap doa-doa yang mereka panjatkan kepadaku. Itu ayat ada pada rangkaian ayat tentang Ramadan. Ya, berarti apa? Di bulan Ramadan jangan lepaskan untuk banyak apa? Berdoa. Bahkan di Ramadan ini ada satu malam yang kualitasnya melebihi daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Ayo Bunda jemput ini semua. Kalau Bunda ingin dapat keistimewaan ini Ramadan, maka Bunda hadirkan amalan yang istimewa. Dan ini semua harus bermuara pada apa? Pada keluarga kita. Yuk, jangan soleh sendirian, tapi kita harus menjaga keluarga kita untuk menghadirkan kesolehan ini. Kalau dengan datangnya Ramadan tidak bisa menyatukan perasaan di keluarga kita, maka butuh bulan apa lagi? Karena ketika Ramadan yang pemarah jadi pemurah, ketika Ramadan yang pengejek jadi pengajak, ketika Ramadan yang pembenci jadi pencinta, ketika Ramadan yang pendengki jadi pemaaf. Maka Bunda juga ketika bulan Ramadan ini, ayo dengan suami yang mungkin selama 11 bulan ke belakang ada salah kata, ada salah ucap, sering meninggikan suara, pernah melawan, ayo selama Ramadan lembutkan hati kita untuk merajut cinta dan kasih bersama dengan pasangan kita di rumah tangga, termasuk dengan anak-anak kita. Bunda kalau punya anak-anak di bawah baligh, Bunda ajari dia untuk belajar berpuasa ya. Ya, belajar untuk apa? Berpuasa. Jadi anak-anak itu levelnya adalah pelajaran untuk dia berpuasa. Bukan kewajiban kalau anak-anak, tapi pelajaran. Bunda kasih tahu apa hikmah di balik puasa ini. Untuk apa kita puasa? Ngapain kita puasa? Insya Allah nilai ini bisa kita hadirkan ketika bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua di antara kita diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, dan di sisa Ramadan kita bisa kita pastikan dengan amal-amal ini. Ada berapa tadi? 5. Pertama apa? Puasa, saum. 2. Salat, qiyam. 3. Baca Quran. 4. Sedekah. 5. Doa. Yuk, ini pastikan, maksimalkan agar kita bisa benar-benar menghadirkan kebaikan selama bulan suci
Ramadan. Barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan. Saya mohon izin Bunda sayang, tidak bisa panjang. Apa ini? Ada pertanyaan. Baik. Aduh, pertanyaannya menik panjang gini. Oke. Pertama, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan saya sampai saat ini, sampai saat itu juga sama ya. Satu, Ustadz, apakah saya lebay? Lebay. Jika setiap menjelang tidur saya selalu ingin mencium tangannya. Tangan siapa maksudnya? Tangan siapa ini maksudnya ini? Oh dari sini. Oh ini pertanyaan kedua. Ini pertamanya nih Bun. Ustadz, boleh menyambung pertanyaan yang lalu? Boleh. Ketika Ustadz menyebut cinta rahmah, hati saya gemetar. Mungkin lapar. Tanpa sadar menitikkan air mata. Oh sedih berarti. Dalam hati saya, betulkah ini? Apa yang betul ini? Memang yang saya rasakan tidak seperti cinta di masa muda. Oh, karena yang saya rasakan ini melalui proses yang sangat panjang 42 tahun. Oh, namanya remako ini. Remaja kolot ya. Pedih, lara, duka, senang, bahagia, kami lampaui dengan saling asah, saling asih, saling asuh. Sok sedih gini nih. Terus apa pertanyaannya? Nah tadi, apakah saya lebay jika setiap menjelang tidur saya selalu ingin mencium tangannya? Enggak lah, enggak lebay lah. Malah harus ini meminta maaf karena belum bisa menjadi istri yang baik dan membisikkan uhibbuka fillah. Satu saya jawab, tidak lebay. Bunda saya, ingat ya, keromantisan kita di rumah tangga harus semakin menjadi-jadi ketika usia rumah tangga kita semakin dewasa. Betul apa enggak? Harus semakin menjadi-jadi. Jangan bedakan antara awal nikah dengan orang-orang yang sudah menikahnya panjang. Justru makin nikahnya panjang makin romantis. Karena levelnya bukan lagi sakinah, bukan lagi mawaddah, tapi apa? Rahmah. Kita mencintai walaupun kita tahu kekurangannya. Makanya jangan sampai gini pas awal-awal nikah, kalau jalan pegangan, pegangan, anti kaki. Kalau jatuh, kejebluk, kan dibantuin. Ayang, hati-hati, nanti atit. Itu awal nikah tuh. Kalau setelah nikah berpanjangan harus lebih romantis, jangan berubah. Ini mah kadang-kadang pas jalan teh nggak mau dipegang sama pasangan teh. Naon sih? Naon sih? Pegangan, nyebrang, suntrung. Nih pegangan nih, pegangan. Makan suap-suapan, boleh apa enggak? Boleh banget dan harus. Namanya rahmah itu. Allahu Akbar. Terus kalau jatuh kadang-kadang gedebluk. Nyemata enggak. Jangan begitu. Rasa sayang kita harus semakin meningkat ketika usia pernikahan semakin panjang. Betul? Kenapa? Karena disitulah ujian yang sesungguhnya. Maka pantaskah kami menerima cinta rahmah ini? Pantas. Bunda sayang begini ya. Kalau suami kita yang dingin, berarti kita yang harus apa? Hangat. Iya mas suami dingin, kitanya dingin, kulkas kali. Jangan sarwana, lemon bahasa Sunda ya. Jangan sama aja. Ahilman dengan izin Allah ya alhamdulillah ya. Saya tuh punya pasangan yang 180 derajat berbeda sama saya. Saya orangnya ngomong terus. Ngomong Bunda. Saya mah orangnya seneng ngobrol. Istri saya, aduh, pendiam, diam-diam belanja. diam. Istri saya mah kalau nggak ditanya nggak jawab. Super diam. Saya royal, boros. Istri saya, aduh, sangat mengunci. Saya
apa namanya tuh, talkative, pengen ngobrol terus ketemu orang tuh. Selesai enggak? Diam. Tapi itulah cinta, Bunda. Cinta itu bukan menyatukan orang yang sama dengan kita. Justru cinta itu menyatukan orang yang tidak sama dengan kita karena kehadiran kita untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Catat. Status malam minggu itu cocok. Kalau kelewatan nanti Bunda lihat di rekamannya ya. Cinta yang sempurna itu bukan karena kita melihat kesempurnaannya, tapi karena kita mencintai ketidaksempurnaannya. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Maka Bunda sayang, ayo keromantisan kita, kebersamaan kita dengan keluarga harus semakin meningkat, apalagi jika rumah tangga kita semakin panjang. Memang wajar ya, ada masa bosan, ada apa enggak? Wajar. Bete ada apa enggak? Ada. Moodnya hilang ada apa enggak? Ada. Tapi itu bukan untuk dihindari. Itu semua untuk dijalani. Dengan cara apa? Maka hadirkan bumbu-bumbu bersama agar itu muncul lagi perasaan cintanya. Ini mah jangan sampai yang satu dingin, kita juga dingin. Tiba-tiba kita ngomong, ayah, kayaknya kita udah gak cocok lagi deh. Udah gak ada kecocokan di antara kita. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Kayaknya kita hati-hati di jalan aja deh kalau gitu mah. Ujungnya jadi begitu kan? Jangan Bunda. Ingat ya, jangan menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu apa hikmah di balik sesuatu itu. Mudah-mudahan Ramadan menyatukan kita, betul? Biasanya Bunda kalau Ramadan makin cinta sama suami karena ada THR. Jadi ini harus meningkatkan kebaikan bersama dengan suami kita. Ayo bismillah. Masih ada berapa hari lagi ini? 19 hari lagi. Yuk bismillah, malam nanti suami pulang dari kantor sampaikan salam dari Ahilman. Ayah, tadi dapat ilmu dari siapa? Dari ustadz favorit Bunda. Siapa? Ini Ahilman, katanya kita kudu gini. Yuk kita kejar yuk sisa Ramadan kita ke depan. Siap? Siap? Bunda, kunci rumah tangga itu ada pada 3 hal. 1, iman, yakin ke Allah. 2, ilmu dalam menjalaninya. Dan yang ketiga, rasa untuk saling menerima di antara keduanya. Komunikasi, itu poinnya. Tidak ada rumah tangga yang punya masalah, insya Allah dengan izin Allah akan diselesaikan jika kita bisa berkomunikasi bersamanya. Ya, insya Allah ya, Bunda, suami itu surganya Bunda. Suami itu titipan ridhonya Allah kepada kita, seorang istri ada pada suami. Maka sayangi suami kita, hormati suami kita. Begitupun wahai suami, istrimu ini adalah amanah, titipan dari Allah. Cintai dia, jangan sakiti perasaannya, karena saat engkau menyakitinya berarti engkau menyakiti perasaan semua orang yang terlibat dalam dirinya, dan boleh jadi engkau mengkhianati janjimu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali, mohon maaf Ahilman tidak bisa panjang ini karena saya harus mengejar ke Indosat di Jakarta, ada acara setelah zuhur. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lembutkan hati kita dan Allah menerima semua amal kebaikan kita. Aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Sehatkan tubuh kami ya Allah. Bahagiakan hari-hari kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kuatkan kami untuk menyelesaikan bulan Ramadan dengan amal soleh kami ya Allah. Dan ampuni semua dosa kesalahan kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Bunda nanti dicatat. Kemudian nomor saya ada di pengurus masjid. Nanti kita kontak-kontakan ya. Mudah-mudahan ada rezeki yang bisa kita berikan. Barakallahu fikum. Hatur nuhun. Yang mau silaturahim silakan di follow Instagram saya, boleh Ahilman Fauzi ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Masih mau ketemu lagi apa enggak? Insya Allah bulan depan ya, hari Rabu seperti biasa, pekan pertama biasanya. Ajak teman-teman di Cibubur, Gunung Putri, Citerep, kumpulkan semua di Masjid Darussalam. Insya Allah setiap Rabu pekan pertama, semoga Allah izinkan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.